Baik, perkenalkan nama saya Rinda Nesteri Nagana, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 1901010300039. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program deret geometri. Nah, pada program ini terdapat beberapa statement, di antaranya yaitu statement while n, for n, if else n, dan switch case. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Kita bisa lihat pada layar yang ada. Program ini dimulai dengan CLC, gunanya untuk membersihkan layar, command window. Yang kedua, clear all untuk membersihkan rak data. Dan setelah itu saya menuliskan nama programnya memakai disk, yaitu program deret geometri. Setelah itu saya masuk menggunakan statement while n. Nah, fungsi dari statement while n, kenapa saya menggunakan statement ini? Yaitu pengulangan. Jadi nilai awalnya itu saya memakai namanya itu pilihan, yaitu dengan 1. Nah, statement while n, ketika pilihan itu sama dengan 1, maka program yang di dalamnya ini akan dijalankan karena memenuhi kondisi yang ada. Nah, untuk menginput nilainya itu berada di bawah. Di sini, jika pilihan itu kita pilihan, lalu kita menginput. Nah, jika di sini saya menulis, jika Anda ingin mengulangi program ini, silakan masukkan angka 1 jika ya dan 0 jika tidak. Nah, jika kita memasukkan angka 1, maka program yang terdapat dalam while n ini akan dijalankan karena memenuhi kondisi. Nah, ketika jika kita menginput nilai 0, maka atau angka 0, maka program ini akan berhenti karena tidak memenuhi kondisi yang ada. Lalu saya memilih N. Selanjutnya saya akan menjelaskan program di dalamnya. Di sini saya memakai switch case sehingga saya menulis silakan Anda memilih salah satu pilihan di bawah ini. Nah, untuk pilihan yang pertama itu mencari SN dan pilihan yang kedua itu mencari UN. Lalu kita bisa menginput untuk memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Di sini saya memakai pilih. Nah, untuk statement switch case-nya itu ekspresi dari switch expression itu saya memakai pilih. Nah, case-nya itu ada 2, yaitu case yang pertama yaitu mencari SN, dan case yang kedua yaitu mencari nilai UN dan otherwise. Nah, otherwise ini jika kita memilih sebelum itu, jika kita menginput angka 1, maka yang akan dijalankan yaitu case yang pertama. Di sini value-nya itu saya memakai 1, sehingga ketika saya menginput 1 di sini, dipilih ini, maka yang dijalankan itu program yang ada di case 1. Nah, begitu juga jika saya menginput angka 2, maka program yang dijalankan itu program yang berada di case 2. Nah, jika saya menginput angka selain dari value-value yang ada di case itu, maka yang dijalankan atau yang dieksekusi itu adalah otherwise. Nah, otherwise ini dijalankan jika nilai yang kita input itu bukan merupakan value dari case-case yang ada. Nah, nanti sebentar saya akan coba dan kita bisa melihat ketika program ini dirunning. Oke, langsung saja saya jelaskan di case yang pertama. Case yang pertama ini kita akan mencari nilai dari SN. Nah, sebelum memasukkan rumus dari SN itu, kita menginput
variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencari nilai Sn. Nah, untuk nilai Sn atau mencari nilai Sn ini yang dibutuhkan yaitu variabel A yaitu sebagai suku pertama, N sebagai input sebagai suku ke N, dan rasio ini saya memakai variabel R. Nah, setelah kita sudah menginput, kita akan masuk ke bagian rumusnya. Tapi sebelum itu ada persyaratannya, yaitu if R itu sama dengan 1, maka akan dijalankan perintah return. Nah, kenapa R itu tidak boleh sama dengan 1? Karena kita bisa lihat pada rumus mencari nilai Sn ini. Nah, di sini di bagian penyebutnya ini R kurang dari 1. R kurang 1. Maaf. R kurang dari 1. Nah, kalau R-nya itu sama dengan 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, jika bilangan apa, kita tahu bahwa bilangan apa saja yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga syaratnya di sini R itu tidak boleh sama dengan 1. Ketika kita menginput R itu sama dengan 1, maka program akan berhenti karena memakai perintah return. Karena perintah return ini dijalankan, sehingga yang tampil pada command window itu tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya tidak lupa kita memakai ada N juga di belakangnya. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, rumus untuk mencari Sn ini ada 2, yaitu yang pertama, jika R itu atau rasionya itu lebih besar dari 1, maka dia memakai rumus yang berbeda dengan rasionya itu lebih kecil dari 1. Nah, jika rasionya lebih besar dari 1, saya di sini memakai statement for n, yaitu I sama dengan 1. 1 ini adalah nilai awal, inkremennya 1 sehingga tidak perlu dituliskan, dan n ini adalah suku keberapa yang ingin kita cari. Nah, setelah itu kita masuk kepada Sn atau rumusnya, rumus Sn ini. Di sini Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurang 1, lalu N. Untuk menampilkan hasil dari rumus ini, saya memakai fprintf di sini. Jadi jumlah persen G. Nah, persen G ini digunakan untuk menampilkan variabel, nilai variabel. Di sini kita bisa lihat ini ada 2% G, sehingga untuk persen G yang pertama itu kita bisa lihat di sini, ini untuk menampilkan nilai N, dan persen G yang kedua ini untuk menampilkan nilai Sn. Oke. Lalu else. Nah, atau else ini kalau ini R lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, rasionya lebih dari 1, maka memakai rumus ini. Nah, else-nya yaitu R kurang dari 1. Nah, kalau R kurang dari 1, maka rumusnya itu saya memakai statement for n, sehingga nilai awalnya 1, inkremennya 1, dan sampai ke batasnya itu n-nya itu suku ke n. Lalu saya masukkan rumus dari Sn yang jika rasionya kurang dari 1, yaitu Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N. R1 kurang R. Setelah itu, untuk menampilkan hasilnya itu, saya memakai fprintf. Jadi jumlah persen G suku pertama dari geometri tersebut adalah persen G garis miring N.
Oke, lalu N. Nah, itu untuk case yang pertama. Untuk case yang kedua, yaitu kita akan mencari nilai dari UN atau suku Kn dari deret geometri. Nah, di sini pertama saya memakai disk untuk menampilkan di command window bahwa kita memilih untuk mencari UN. Setelah itu kita akan menginput variabel-variabel yang diperlukan dalam mencari UN ini, yaitu yang pertama sama seperti yang tadi, itu suku pertama disimbolkan dengan A, N itu untuk suku ke N, dan rasio disimbolkan dengan R. Nah, itu setelah itu saya memakai for n, yaitu inkremennya 1, nilai awalnya 1, dan suku ke N-nya nilai batasnya itu adalah N. Dan rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat dalam kurung N kurang 1. Lalu N. F printf, jadi suku G persen G deret geometri tersebut adalah persen G. Untuk persen G yang pertama ini untuk menentukan nilai N. Dan yang kedua itu untuk menampilkan nilai UN, hasil dari rumus ini. Setelah itu otherwise. Nah, otherwise ini jika nilai input yang kita masukkan itu 3, misalkan 3, 4, dan seterusnya, maka yang ditampilkan dalam command window adalah, maaf, pilihan Anda tidak tersedia, silakan memilih lagi. Lalu N. Nah, tadi saya sudah jalankan ini, saya sudah jelaskan tadi, saya sudah jelaskan program ini. Kita langsung saja mencoba merunning agar kita lebih memahami. Oke, saya running. Oke, di sini saya pilih 1. Nah, kalau saya pilih 1, maka yang akan dijalankan itu case yang pertama, yaitu mencari nilai SN. Ya, seperti ini. Lalu suku pertamanya misalkan 2, suku K-nya 3, dan rasionya 1. Nah, kita lihat pada program. Nah, kalau rasionya 1 sama dengan 1, maka program ini akan berhenti. Dan yang akan tampil dalam command window itu adalah tidak terdefinisi. Coba kita enter. Ya, seperti ini. Oke, kita running ulang. Terus kita coba lagi, pilihannya 1, suku pertamanya 2, misalkan ini 3, dan rasionya itu 2. Nah, di sini ya hasilnya itu jumlah 3 suku pertama dari geometri tersebut adalah 14. Nah, kita bisa hitung secara manual apakah benar atau tidak. Nah, di sini rumusnya A 2, R ini R-nya 3, 2, N-nya 3, kurang 1. 2 pangkat 3 kan 8, 8 kurang 1 7, 7 kali 2 14, 2 kurang 1 1, 14 bagi 1 sama dengan 14. Iya, benar. Di sini, nah, ini perintah WLN yang dijalankan. Yang jika Anda ingin mengulangi program ini, silakan masukkan angka 1 jika ya, dan 0 jika tidak. Nah, pilihan Anda yaitu ketika saya masukkan angka 1, maka program ini akan ulang, dijalankan ulang lagi. Nah, kita mencoba untuk di sini. Suku pertamanya 2, suku N-nya 3, dan rasionya misalkan negatif 1. Maka kalau kita lihat pada script ini, maka yang akan dijalankan yaitu rumus yang berada di else ini, R-nya kurang dari 1. Sehingga hasilnya itu, coba kita hitung terlebih dahulu, maka hasilnya itu akan
R pangkat N ini negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1. 1 tambah 1, 1 kurang negatif 1 sama dengan 1, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu R-nya negatif 1, negatif 1 kurang negatif 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Nah, coba kita jalankan. Kita enter. Ya, kita lihat hasilnya adalah 2. Nah, ini karena R-nya itu kurang dari 1, sehingga yang dijalankan itu adalah else, atau rumus yang R-nya kurang dari 1. Nah, ya pernyataan for n ini kita bisa rubah menggunakan while n, yaitu pertama kita masukkan nilai awalnya. Misalkan nilai awalnya itu kita simbolkan dengan i, nilai awalnya 1. Lalu kondisi while n, kondisinya itu i itu kurang dari atau sama dengan n. Lalu dia bawa rumusnya itu, rumus dari Sn itu kita masukkan inkremennya. Inkremennya itu i sama dengan i tambah k. I tambah 1. Nah, kenapa saya buat begini? Ini ketika dijalankan hasilnya akan sama juga. Kita coba jalankan saja. Ini, tunggu, saya pilih 0 supaya program ini tidak dijalankan lagi. Lalu saya running. Nah, ketika saya merunning, saya akan pilih 1. Lalu suku pertamanya 2, kita bikin seperti yang tadi. 3, ini negatif 1. Nah, di sini i-nya itu 1. Atau dimulai nilai awalnya itu 1. N-nya itu sama dengan 3. Berarti dia akan melakukan pengulangan sampai 3, sampai N itu sama dengan 3. Nah, di sini i sama dengan 1, bedanya i sama dengan i tambah 1. Nah, kita bisa i sama dengan 1. Nah, 1 berarti 1 kurang dari sama dengan N itu 3, kurang dari sama dengan 3. Nah, 1 itu kurang dari 3, jadi dia masih memenuhi syarat, maka perintah ini atau rumus ini akan dijalankan. Lalu inkremennya i sama dengan 1 tambah 1, berarti 2. Nah, lalu ini i sudah sama dengan 2. Nah, 2 itu kurang dari 3, sehingga dia masih memenuhi kondisi. Lalu maka rumus ini akan dijalankan, atau perintah ini akan dijalankan. Lalu i sama dengan 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 1 ini 3. 2 tambah 1 ini 3, sehingga 3 itu kurang dari sama dengan 3. 3 itu sama dengan 3, sehingga masih memenuhi kondisi yang ada, sehingga rumus ini juga akan masih dijalankan. Namun, i sama dengan 3 tambah 1. Nah, ketika i sama dengan 4, 3 tambah 4, ketika i sama dengan 4, nah, 4 ini sudah lebih dari 3, sehingga otomatis perintah while n ini tidak akan dijalankan karena keluar dari looping. Maka apa yang dieksekusi adalah n. Lalu seperti itu kalau perintah while n. Selanjutnya saya untuk menampilkan, maka coba kita jalankan ini. Ya, enter. Nah, ini hasilnya sama seperti tadi. Ini karena tidak memakai titik koma di sini. Oke. Lalu ini, jika Anda ingin mengulangi program ini, silakan masukkan angka 1 jika ya, dan 0 jika tidak. Pilihan Anda yaitu, ya, saya ingin mengulangi lagi. Oke, saya memasukkan angka 1. Dan di sini saya akan mencoba case 2. Sehingga saya memilih angka 2. Oke, 2 seperti ini. Untuk suku pertamanya 3, suku E-nya 4, dan rasionya itu adalah, misalkan rasionya itu 2. Maka
hasilnya adalah 24. Nah, kita bisa lihat di sini 1 sampai 4. Dia sampai suku keempat, maka program akan berhenti. Sehingga hasilnya akan 24. Ketika kita menghitung secara manual, maka suku pertamanya itu 3, R-nya itu 2, rasionya 2, lalu suku KN-nya itu 4. N kurang 1. N kurang 1 ini 4 kurang 1 sama dengan 3, sehingga 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikali dengan 3 sama dengan 24. Nah, jadi hasilnya benar. Lalu ketika ini saya pilih lagi 1 untuk mengulang program. Nah, ketika kita memasukkan pilihan kita di sini, pilihan Anda kita memasukkan angka 3, maka yang akan dijalankan yaitu yang akan dieksekusi adalah otherwise. Sehingga yang akan tampil adalah displaynya dari otherwise ini. Nah, ini. Yaitu, maaf, pilihan Anda tidak tersedia. Silakan memilih lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan angka 0, maka program tidak akan dijalankan lagi. Seperti itu program saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan terima kasih.